Sebuah balok bermasa 10 kg berada di atas meja. Anggap mejanya licin. Berarti tidak ada gesek ya kalau mejanya licin. Dan dihubungkan dengan ember berisi air bermasa 2 kg menggunakan seutas tali melewati katrol tanpa gesekan. Masa tali dan katrol diabaikan. Seperti pada gambar di samping. Oke, ini gambarnya ya. Hitung gaya normal pada balok, tegangan tali, percepatan sistem, dan besar perpindahan balok setelah 2 detik jika kecepatan awalnya bernilai 0 atau baloknya diam. Jadi yang pertama ini adalah gaya normal. Gaya normal pada balok ini mudah sekali. Ini, balok ini kan masanya 10 kg. Setiap benda yang bermasa itu pasti memiliki gaya berat W. Wake-nya itu nanti ke arah bawah. Ya. Ini namanya wake. W si balok. W baloknya berarti nanti M kalikan G. Berarti W baloknya itu sama dengan 10 kalikan 10 ya. Percepatan gravitasi bumi 10 ya. 10 kali 10. Berarti W baloknya sama dengan 100 Newton. Nah, setiap benda yang bersentuhan dengan bidang sentuh atau lantai ini nanti akan ada gaya normal. Ini N. Nah, gaya normalnya itu nanti seimbang dengan gaya berat oleh benda balok ini. Jadi dia kan tidak bergerak naik turun. Artinya gaya pada sumbu Y itu 0. Maka nanti yang A gaya normal ya. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti nanti itu N-nya sama dengan WB-nya. Berarti N-nya sama dengan 100 Newton. Nah, inilah jawaban yang si normal. Sekarang tegangan tali. Ini untuk mencari tegangan tali itu nanti kalian harus tahu dulu berapa percepatan sistem. Jadi mereka ini sebenarnya satu kesatuan gitu ya. Jawabannya nanti. Jadi kita tentukan dulu berapa percepatan sistem, nanti baru bisa dapat tegangan talinya berapa. Dan di soal ini kalian harus bisa menggambarkan vektor gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, oke, mari kita mulai ya. Gambarnya ini nanti kalian harus perhatikan betul-betul nih gambarnya ini, jangan sampai miss, jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan nanti kalian bingung. Nah, oke, perhatikan baik-baik, semoga mudah dipahami juga ya. Oh ya, kalau kalian ingin bertanya bisa gabung ke grup Telegram ya. Grup Telegram admin itu namanya tanya jawab soal PR fisika. Telegram, cari saja tuh. Tanya jawab soal PR fisika. Cuman kalau memang kalian ngirim pertanyaan atau ada istilah kata ya, soal-soal yang ingin ditanyakan dan adminnya tidak merespon, itu harap maklum ya, karena admin juga ada kesibukan sehari-hari. Jadi banyak sekali pesan yang masuk itu, soal yang masuk itu tidak admin balas satu-satu semuanya. Kadang sehari paling cuma 1 soal, 2 soal, itu ya emang keterbatasan admin lah. Admin juga mohon maaf, tapi di situ juga ada anggota-anggota yang juga aktif yang ikut bantu jawaban. Itu sangat membantu juga untuk admin. Semoga yang bantu-bantu admin dalam mengelola grup didapatkan pahala, rezeki, sehat, dan apapun itu dimudahkan semuanya. Terima kasih untuk anggota yang aktif ya. Jadi malah curhat, jadi kepanjangan ya. Jadi gini, tadi kita punya W si balok. Tapi W balok ini tidak ngaruh. Karena nanti gini, logikanya benda kan pasti bergerak ke sini. Nih, arah geraknya. A-nya, arah geraknya, percepatannya ini. Yang si ember itu pasti geraknya ke bawah kan. Nah, di sini nanti ada tegangan tali. Nih, T-nya. Kemudian di sini juga ada tegangan talinya. Nah, berhubung katrol licin, tidak ada gesekan, maka tegangan tali yang di atas ini sama dengan tegangan tali yang di bawah sini. Jadi saya simbolkan dengan T saja. Kemudian setiap benda pasti memiliki gaya berat tadi W-nya. Nah, ini W si ember. W embernya tentu saja M ember kalikan G. M embernya tadi berapa sih? M embernya kalau tidak salah sih 2 kilo tidak. Nah, ini embernya 2 kilo. Berarti 2 kalikan 10 ya. 2 kalikan 10. Berarti sama dengan 20 Newton. Nah, cara mencari si percepatan itu hukum Newton 2. A sama dengan sigma F per sigma M. Nah, lihat arah geraknya itu seperti ini. Ya, ini biar mudah dipahami saya akan luruskan gambarnya. Jadi luruskan nanti gini gambarnya. Ini ada balok,
Kemudian nanti ini ada embernya ya. Set. Nah, ini embernya. Sementara WE-nya nanti arahnya ke sini. Ini WE-nya. Dan arah geraknya itu nanti ke sana. Ini A-nya. Percepatannya. T-nya di sini. Nah, jadi dari gambar itu yang menyebabkan gerak itu hanya WE. Jadi yang menyebabkan gerak hanya WE. Yang menyebabkan gerak hanya WE. Hanya WE. Maka sigma F-nya itu sama dengan si WE. Nah, T-nya tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Karena dia akan saling meniadakan. Yang ke kanan sama dengan yang ke kiri. Tanda panahnya ini ke kanan, ini ke kiri ya. Tanda panah tegangan tali. Nah, kemudian bagaimana sigma F? Total masanya. Total massa. Artinya kedua benda sigma M-nya itu. Nanti sama dengan M balok ditambahkan ME-nya. M si ember. Nah, jadi nanti ini kita bisa hitung. Si A-nya. Pakai warna ungu aja deh. A-nya nanti sama dengan sigma F per sigma M. Berarti nanti ini WE per M balok ditambahkan ME-nya. WE-nya tadi 20 Newton ya, yang ini ya. 20 Newton dibagi dengan sigma dari jumlah massa keduanya. 10 kg dan 2 kg. Berarti 12 kg. 10 tambah 2. Berarti 20 bagi 12. Kalau dikecilkan dibagi 2. Ya kan? Berarti 10 per dibagi 4 ya. Dibagi 4 bisa, sorry. Dibagi 4. Dibagi 4 berarti 5/3 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan sistemnya nih 5/3. Nah, percepatan sistem 5/3. Sistem 5/3 meter per sekon kuadrat. Ini jawabannya. Tegangan talinya. Tegangan talinya itu tinjau salah satu benda. Tegangan tali tinjau salah satu benda. Tinjau salah satu benda. Misal, kalian pengen meninjau benda balok. Balok kan cuma ini ya. Ini dan ada T ke sini. Nih. T. Nah, ingat. Tadi percepatannya kan ke arah sana dengan nilai 5/3 meter per sekon kuadrat. Kita punya rumus sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini tinjau balok ya. Sorry, saya kurang kasih apa nih judulnya. Ini namanya tinjau balok. Ini tinjau balok. Artinya kita hanya melihat baloknya. Maka nanti ini sigma F. Sorry. Sigma F-nya itu sama dengan T. Karena hanya gaya T yang bekerja. M-nya ini adalah M baloknya. M balok kalikan A. Berarti T sama dengan 10 kalikan 5/3. Berarti T-nya sama dengan 50/3 Newton. Nah, atau kalian bisa tinjau si ember. Tinjau ember. Kalau tinjau ember, nanti gambarnya kalian lihat dari embernya saja. Embernya kan gini. T di sini ada W ember ya. Nah, ini si ember kan bergerak ke bawah. Ke bawah dengan A 5/3 meter per sekon kuadrat. Ingat, ember bergerak ke bawah ya, sementara balok bergerak ke kanan ya, dari gambar ya, dari gambar aslinya. Dari gambar asli yang ini, yang paling awal ini loh. Nih, saya nih baloknya bergerak kanan, embernya bergerak ke bawah. Ini saya jelaskan emang panjang lebar. Dengan harapan mudah dipahami dan mudah dimengerti gitu ya. Sebenarnya kalau pakai apa nih namanya, tidak perlu dijelaskan sih, satu lembar slide pun selesai nih. Dan tidak panjang videonya kalau saya tidak jelaskan. Jadi ini kita lihat WE-nya kan ke bawah, T-nya ke atas. Yang searah dengan A itu nanti plus. Ini kan searah dengan A nih. Ini plus. Yang berlawanan itu min. Nah, kita punya rumus hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A gini.
Sigma F-nya itu nanti plus WE ya, ingat karena dia searah dengan A nih. Arah panahnya ke bawah. Dikurang dengan T. Sama dengan M yang digunakan adalah M ember dikalikan dengan A. Nah, WE-nya tadi berapa? 20 Newton ya. Dikurang dengan T-nya tidak tahu berapa. Sama dengan ME-nya 2 kg. A-nya 5/3. Ini nanti hasilnya hampir sama nih, 50/3 juga. Jadi ini kita lihat angkanya berarti 20 kurangi T sama dengan 10/3. T-nya pindah ke kanan, jadi plus. Yang 10/3 pindah ke kiri jadi min. 20 dikurang 10/3 sama dengan T. Nah, ini kalau bingung saya gambarkan. Ini pindah ke kanan. Pindah ruas gitu ya. Dalam bahasa matematika ini juga pindah ruas, jadinya min dia. Nah, ini kalian harus sama menyebut 20 dikurang 10/3 ya. 20 dikurang 10/3 sama dengan T ya. Ini sama kapan menyebut ke angka 3. Baru kita bisa kurangi atasnya. Berarti ini 60. 60/3 dikurangi 10/3. Oke. Nah, 60 kurangi 10, 50. Berarti T-nya sama dengan 50/3. Itu. Nah, jadi kesimpulannya ya. Jadi tegangan tali sistemnya 50/3 Newton. Jadi kalian boleh tinjau salah satunya. Kalau kalian pengen meninjau si balok silahkan. Kalau pengen meninjau si ember silahkan. Hasilnya pasti sama, 50/3 Newton. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang soal yang terakhir. Yang terakhir ini dia nanya apa sih? Besar perpindahan balok setelah 2 detik. Jika kecepatan awalnya bernilai 0. Oke, kecepatan awalnya 0. Perpindahan baloknya berapa? Ini caranya. Ini rumus GLBB dia. Jadi kan kita tahu kalau nilai tadi si A-nya kan 5/3 ya. A-nya 5/3 ya, betul. Kemudian si T-nya 2 detik ya, 2 sekon. V0-nya 0 meter per sekon karena awalnya baloknya diam kata dia. Pertanyaan itu perpindahannya S-nya berapa? Nah, kalau seperti ini kalian bisa gunakan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti kan S sama dengan 0 dikalikan 2 ditambah setengah dikalikan 5/3 dikalikan 2 detik. Kan ditanya pada saat 2 detik ya. Berarti kan ini S sama dengan 0 ditambah ini berarti 5 dikalikan 4/6 ya, 2 kali 3 6. Nah, ini kerja sebenarnya 4 dibagi 2 2/3 berarti 10/3. Berarti S sama dengan 10/3 meter. Nah, jadi perpindahannya itu sebesar 10/3 meter. Oke. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan dimengerti ya. Mohon maaf ini juga panjang lebar karena saya ingin penjelasan saya itu mudah dipahami dan dimengerti. Harapan saya. Dan semoga saja mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang mencari jawaban ini. Semoga bisa membantu teman-teman kalian juga. Bukan hanya diri kalian tapi juga teman-teman kalian gitu ya. Dan tetap semangat belajarnya. Semoga berhasil. Semoga bisa menjawab soal-soal yang lain juga. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Dadah.